Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Senin malam Selasa, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memasuki materi hari ini, dimohon kepada jamaah sekalian keikhlasannya untuk mendoakan beberapa saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Beliau adalah Ibu Mugiyati dan juga Ibu Nur Fatwati. Kita doakan semoga beliau berdua dan segenap kaum muslimin yang sedang sakit segera dikaruniai kesembuhan total oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي إبو مجيتي ونور فتوتي ومرضى المسلمين. أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفهما ومرضى المسلمين. أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفهما ومرضى المسلمين. أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang dua nama Allah, yaitu Al-Awwal dan Al-Akhir. Hari ini juga kita akan membahas dua nama Allah sekaligus, karena ada kemiripan di antara dua nama tersebut. Dua nama itu adalah Al-Wahid dan Al-Ahad. Apa? Al-Wahid dan Al-Ahad. Berarti kalau jenengan punya anak, namanya situ Abdul Wahid atau Abdul Ahad. Kalau Abdul Wahid banyak ya. Yang jarang apa?
Abdul Ahad. Jadi kalau jenengan pengen nama yang enggak umum tapi bener, kan anak jeneng ora umum tapi ora bener gitu. Nah ini ada nih Abdul Ahad. Ya. Dan dua-duanya adalah termasuk nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasanya kita akan mengkaji dalil yang melandasi kedua nama ini. Silakan. Yang punya kitab buka halaman 139. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف الشيخ عبد العزيز بن ناصر الجليل حفظه الله تعالى: الواحد الأحد جل جلاله، اسمه الواحد في قوله تعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وأما اسمه الأحد فقد ورد مرة واحدة في القرآن الكريم، وذلك في قوله تعالى: قل هو الله أحد. Seperti biasanya, penulis akan membawakan dalil yang menjadi landasan dari penamaan nama Allah atau penamaan Allah dengan Al-Wahid dan Al-Ahad. Kedua nama ini sama-sama disebutkan di dalam Al-Quran, hanya saja lebih sering munculnya nama Al-Wahid. Karena Al-Wahid di dalam Al-Quran disebutkan lebih dari 20 kali. Berapa kali? Lebih dari 20 kali. Kalau Al-Ahad disebutkan 1 kali. Berarti yang Al-Wahid berapa kali? Lebih dari 20 kali. Kalau Al-Ahad 1 kali di dalam Al-Quran. Mari kita lihat ayat yang menyebutkan nama Allah yang mulia ini. Kata penulis, ismuhu al-wahid fi qawlihi ta'ala, di antara dalil yang menyebutkan nama Allah al-wahid adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 16. Surat Ar-Ra'd ayat 16. Apa kata Allah? Qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Saya ulangi bunyi ayatnya. Qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Di dalam satu ayat ini ada berapa nama? Berapa Asmaul Husna? Dengerin baik-baik. Qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Ada berapa? 4. Bagus. Yang pertama apa? Allah. Qulillah. Katakanlah Allah. Khaliqu. Al-Khaliq. Kenapa? Maha pencipta segala sesuatu. Wa huwal wahidu. 3. Al-Qahhar. 4. Ya. Yang perlu kita garis bawahi adalah kata Al-Wahid. Berarti di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menamai dirinya sendiri dengan Al-Wahid. Berikutnya adalah dalil dari nama Allah Al-Ahad. Berapa kali tadi? 1 kali. Di mana? Di salah satu surat favorit kita. Surat apa? Al-Ikhlas. Apa kata Allah? Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah Al-Ahad. Oke. Ini adalah dalilnya. Nah, sekarang apa maknanya?
الأحد المتضمن إفراده بالربوبية والإلهية، والأحد نفي لكل شريك لذي الجلال، والواحد والأحد هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر، المتفرد في ذاته وصفاته وأفعاله وربوبيته وإلهيته. ما معنى وحدانية الله عز وجل؟ إنها تعني التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيده سبحانه في ذاته وصفاته، توحيده سبحانه في ربوبيته، توحيده سبحانه في ألوهيته. Mari kita lihat makna dari al-ahad. Kata beliau, al-ahadu al-mutadamminu ifradahu birrububiyyati wal ilahiyah. Al-ahad itu mengandung makna mengesakan Allah di dalam rububiyah dan ilahiyah. Nanti insya Allah kita akan jelaskan rububiyah artinya apa, ilahiyah artinya apa. Ifraduhu, mengesakan. Makanya al-wahid sama al-ahad biasanya diterjemahkan yang maha esa atau yang maha esa, ya. Atau bisa juga dikatakan yang maha tunggal, ya. Atau juga diterjemahkan yang maha satu, ya. Bisa maha esa, bisa maha tunggal, bisa maha satu. Wal ahadu nafyun likulli syarikin lidzil jalal. Al-ahad itu artinya tidak punya sekutu. Tidak punya apa? Sekutu. Berarti kalau ada sekutunya namanya bukan al-ahad. Ya. Nanti kita akan jelaskan insya-Allah orang-orang yang meyakini bahwa Tuhan lebih dari satu. Wal wahidu wal ahadu huwal fardu alladzi lam yazal wahdahu wa lam yakun ma'ahu akhar. Al-wahid dan al-ahad itu artinya yang maha tunggal. Tidak ada sesembahan lain yang layak disembah kecuali hanya Allah. Tidak ada Tuhan lain yang menciptakan alam semesta ini kecuali hanya sinten? Hanya Allah. Al-mutafarridu fi dzatihi. Allah itu maha tunggal dalam zatnya, wa sifatihi, dalam sifat-sifatnya, wa af'alihi, dalam perbuatan-perbuatannya, wa rububiyatihi, dalam rububiyahnya, wa ilahiyatihi, dalam ilahiyahnya. Di sini disimpulkan berarti kata beliau, innaha ta'nit tauhida bi anwa'ihi tsalatsa. Jadi ketika kita meyakini bahwa Allah al-wahid dan al-ahad, berarti kita harus mengesakan Allah dalam 3 aspek. Berapa aspek? 3 aspek. Yang pertama, tauhiduhu subhanahu fi dzatihi wa sifatihi. Kita harus mengesakan Allah dalam zatnya dan dalam sifat-sifatnya. Apa maksudnya Ustaz? Mengesakan Allah dalam zatnya itu artinya adalah kita meyakini bahwa Allah itu cuma satu. Allah itu tidak berbilang. Berbilang itu artinya apa? Tidak lebih dari satu. Dan ini tentu berbeda dengan pemahaman sebagian kalangan yang meyakini bahwa Tuhan itu lebih dari satu. Itu yang biasa diistilahkan dengan agama non-monoteisme. Agama apa? Non-monoteisme. Kalau kita agama apa?
monoteisme, tauhid. Selain Islam, banyak agama yang non-monoteisme. Contoh, agama yang meyakini Tuhan ada berapa? 2 dulu. Ucuk-ucuk 3. Tuhan ada 2. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang Majusi. Orang apa? Majusi. Meyakini ada 2 Tuhan. Ilahul khairi wa ilahus syarri. Tuhan kebaikan dan Tuhan keburukan. Ya. Oke. Ada juga yang meyakini Tuhan ada berapa? 3. Ya. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan nama Roh Kudus. Oke. Ada yang meyakini bahkan lebih dari 3. Yaitu yang meyakini bahwa segala sesuatu memiliki dewa. Air ada dewanya, namanya dewa air. Angin ada dewanya, namanya dewa angin. Sungai ada dewanya, namanya dewa sungai. Gunung ada dewanya, namanya dewa gunung. Berarti berapa dewa? Belum, masih ada yang lain, belum. Ini belum semuanya disebutkan. Ya. Apa yang belum disebutkan tadi? Pohon, ya. Dan seterusnya. Berarti ada berapa itu Tuhannya? Ya. Kalau kita umat Islam, alhamdulillah meyakini bahwa Tuhan itu cuma 1. Zatnya ya cuma 1. Siapa? Allah. Dan tunggalnya Allah itu menunjukkan bahwa Allah itu sempurna. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena itu menunjukkan Allah enggak butuh kepada apapun dan tidak butuh kepada siapapun. Jadi ketunggalan Allah, keesaan Allah itu menunjukkan kesempurnaannya. Dari mana kita bisa menyimpulkan bahwa yang Maha Esa, Maha Tunggal itu sempurna? Karena dia enggak butuh siapa-siapa. Dia enggak butuh apa-apa. Kalau seandainya orang meyakini Tuhan ada lebih dari 1, berarti 1 Tuhan membutuhkan Tuhan yang lain. Kalau Tuhan yang lain kemudian ujug-ujug enggak ada, bagaimana? Misal dari Tuhan kebaikan sama Tuhan keburukan. Tuhan keburukannya pamit sedela. Atau kebalikannya, Tuhan kebaikannya ngantuk misalnya. Terus bagaimana alam semesta ini akan berjalan dengan baik? Maka tunggalnya Allah itu menunjukkan bahwa Allah itu maha sempurna. Makanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, terus lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Apa bedanya? Lam yalid apa artinya? Tidak beranak. Wa lam yulad. Apa artinya tidak diperanakkan? Tidak punya orang tua. Tidak punya orang tua. Lam yalid, tidak beranak. Mustahil Allah punya anak. Kenapa? Karena kalau Allah punya anak, berarti Tuhan ini membutuhkan zat lain. Bapak Ibu yang kami hormati, panjenengan punya anak karena apa? Karena butuh. Butuh kepada siapa? Anak. Butuh untuk apa? Butuh ketika jenengan tua, ada yang merawat. Nek urung tua,
Butuh apa? Butuh melengkapi kondisi psikologis kita. Kita itu kalau nggak ada anak di rumah rasanya apa? Sepi. Makanya kalau kita lagi bepergian jauh, si kangen ini siapa? Anaknya apa bojone? Loro-loro nih. Itu artinya kita butuh. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh. Makanya Allah nggak punya anak. Kemudian, kenapa Allah tidak mungkin punya anak? Karena lazimnya untuk punya anak harus punya pasangan. Lazimnya kalau untuk punya anak harus punya pasangan. Dan tidak mungkin Allah punya pasangan. Dan itu ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-An'am ayat 101. Surat apa? Al-An'am ayat 101. Anna yakunu lahu waladun walam takul lahu sahibah. Bagaimana mungkin Allah punya anak padahal dia tidak punya istri? Jadi tidak mungkin. Ya. Oke. Kemudian kenapa Allah mustahil punya anak? Karena zat yang melahirkan sesuatu biasanya akan menyerupai sesuatu yang dilahirkan. Zat yang melahirkan sesuatu biasanya apa? Menyerupai, mirip dengan sesuatu yang dilahirkan itu. Contohnya jenengan punya anak, mirip nggak jenengan sama anak yang jenengan? Ora? Yo, minimal mirip irunge siji, kupinge loro, itu minimal. Ya. Jadi jangan bilang orang mirip kok, anakku ireng nyong putih. Ya tapi kan sikile pada loro, tangannya pada loro, mirip. Ya, secara umum tuh mirip. Nah sekarang kalau Allah punya anak, berarti anaknya mirip sama Allah. Ya ndak mungkin lah. Wong Allah Subhanahu wa ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un kok. Allah itu enggak ada yang serupa dengannya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Jadi mustahil Allah itu punya anak. Ini Allah Maha Esa dalam apa? Zatnya. Tidak mungkin Allah itu punya anak dan tidak mungkin Allah itu diperanakkan. Apa tadi diperanakkan? Gak mungkin Allah punya orang tua. Gak mungkin Allah itu anak dari siapapun. Gak mungkin. Kenapa gak mungkin? Karena kalau Allah itu anak dari sesuatu, berarti Allah itu bukan yang nomor satu. Padahal kemarin salah satu nama Allah apa? Al-Awwalu, yang maha awal. Ya. Oke. Dan ingat, yang setiap yang terlahir pasti akan mati. Kenapa? Setiap yang terlahir pasti akan mati. Dan Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah mati. Ya, karena salah satu nama Allah apa? Al-Hayyu. Oke, ini yang pertama. Allah itu Maha Esa dalam zatnya dan sifat-sifatnya. Apa maksudnya? Bahwa Allah itu Maha Esa dalam sifat-sifatnya. Maksudnya adalah semua sifat Allah pasti sempurna. Pasti apa? Sempurna. Sempurna dari segala sisinya. Berbeda dengan sifatnya siapa?
manusia. Jadi Allah itu punya sifat hidup. Manusia punya sifat hidup atau tidak? Punya. Apa bedanya? Apa bedanya sifat hidup Allah dengan sifat hidup manusia? Bedanya sifat hidup Allah itu sempurna, sedangkan sifat hidup manusia itu banyak kekurangannya. Apa kesempurnaan sifat hidup Allah? Sifat hidup Allah itu tidak didahului dengan ketiadaan. Kalau manusia didahului dengan ketiadaan. Terus apalagi Ustaz? Sifat hidup Allah itu tidak diakhiri dengan ketiadaan. Alias Allah itu hidup terus. Sedangkan hidup manusia itu diakhiri dengan ketiadaan. Itu bicara tentang awal dan apa? Akhir. Bicara tentang kehidupan Allah, itu tidak ada kekurangannya sedikit pun. Berbeda dengan kehidupan manusia. Manusia itu ketika hidup, ada enggak kekurangannya? Apa? Sakit, apalagi? Itu toh. Capek, apalagi? Ngantuk, apalagi? Tidur, makan, minum. Berarti kehidupan kita itu tergantung kepada makan atau tidak, tidur atau tidak, minum atau tidak, ya, sehat atau tidak. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengalami itu semuanya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dah. Ini adalah poin yang pertama. Tauhiduhu subhanahu fi dzatihi wa sifatihi. Bahwa Allah itu Maha Esa dalam zat dan sifat-sifatnya. Yang kedua, tauhiduhu subhanahu fi rububiyatihi. Kita harus meyakini keesaan Allah dalam rububiyahnya. Apa itu Ustadz rububiyah? Rububiyah itu artinya adalah perbuatan Allah. Kenapa? Perbuatan Allah. Apa Ustadz contohnya perbuatan Allah? Oh banyak. Contohnya kita harus meyakini bahwa Allah adalah yang maha menciptakan. Menciptakan itu perbuatan atau bukan? Perbuatan. Kita harus meyakini bahwa Allah itu yang memberi rizki. Memberi rizki. Perbuatan atau bukan? Perbuatan. Kita harus meyakini bahwa Allah itu yang menghidupkan. Sekaligus apa? Mematikan. Menghidupkan dan mematikan perbuatan atau bukan? Perbuatan. Allah Azza wa Jalla yang mengatur alam semesta. Mengatur alam semesta. Perbuatan? Perbuatan. Allah yang menyembuhkan. Yang maha menyembuhkan. Menyembuhkan perbuatan? Perbuatan. Jadi kita harus meyakini bahwa yang menciptakan alam semesta cuma Allah. Yang memberi rizki cuma Allah. Yang menghidupkan cuma Allah. Yang mematikan cuma Allah. Yang mengatur alam semesta ini cuma Allah. Yang menyembuhkan itu cuma Allah. Itulah yang namanya tauhid rububiyah. Meyakini keesaan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Selain Allah bisa enggak? Enggak bisa. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika mengajak kita untuk berfikir?
orang-orang yang menyembah selain Allah diajak sama Allah untuk berfikir. Apa kata Allah? Dalam surat Ar-Rum ayat 40. Allahul ladzi khalaqakum. Dialah Allah yang menciptakan kalian. Tsumma razaqakum. Kemudian memberikan rizki kepada kalian. Tsumma yumitukum. Kemudian dia mematikan kalian. Tsumma yuhyikum. Kemudian dia yang menghidupkan kalian. Berapa perbuatan? 4. Apa? Menciptakan, memberi rizki, mematikan, menghidupkan. Allah sebutkan ini loh perbuatan-perbuatan Allah. Terus apa kata Allah? Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai'. Apakah sesembahan yang kalian sembah ada yang bisa melakukan itu? Melakukan apa? Menciptakan, apalagi memberi rezeki, mematikan, menghidupkan. Keris sing digawang mengendi-endi kowe bisa ngapa? Apa kehebatan keris? Patung yang setiap hari disajeni bisa ngapain? Tidak bisa ngapain. Sapi yang disembah, tikus yang disembah, apalagi jin yang disembah, setan yang disembah, malaikat yang disembah. Apakah bisa melakukan itu semua? Jawabannya tidak bisa. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla mengajak kita untuk apa? Untuk berfikir. Nah. Di dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah ada sebuah kisah unik dituturkan oleh penulisnya, yaitu Imam Abul Qasim At-Taimi rahimahullahu ta'ala. Kisah seorang ateis yang mengajak debat seorang ulama. Jadi ulama ini mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menciptakan kecuali hanya Allah. Si ateis itu enggak terima. Saya bisa menciptakan. Berarti dia mengklaim bisa apa? Menciptakan. Menciptakan apa? Menciptakan makhluk. Hebat dong, menciptakan apa? Coba buktikan. Makhluk apa yang kamu ciptakan? Maka dia pun pergi ke pasar beli toples dan daging. Beli apa? Toples dan daging. Apa yang dia lakukan? Daging itu dimasukkan ke toples terus ditutup. Ditunggu berhari-hari sampai ada belatung. Ada belatung. Setelah sekian hari dengan penuh gembira, dengan penuh perasaan bangga, dengan sombongnya dia bawa toples yang penuh dengan belatung tadi. Kemudian dia tunjukkan kepada sang ulama, ini makhluk yang saya ciptakan. Bikin apa? Belatung. Gimana? Kira-kira ulamanya kalah atau menang? Nah, jenengannya kalah. Ulama kok. Apa kata ulama itu? Kamu yang bikin ini? Iya, saya yang bikin. Saya yang menciptakan. Dengan percaya diri dan congkaknya dia mengatakan, saya yang menciptakan. Oke. Yang namanya pencipta itu pasti mengetahui detil makhluk yang diciptakannya. Yang namanya pencipta pasti apa? Mengetahui secara detil makhluk yang diciptakannya. Oke, saya tanya. Ada berapa ekor belatung? Katanya kamu yang bikin, yang menciptakan. Berapa ekor? Apa yang gani harap?
Lebih nyekel bewis. Ternyata itu bukan pertanyaan yang terakhir. Bedakan antara belatung jantan dan belatung betina. Tambah mumet maning, Boh. Nah, kucing jantan, kucing betina gampang. Ini belatung yang jantan yang mana, yang betina yang mana? Cukup? Enggak. Ki sing ramane endi? Sing anak endi? Langsung cep. Terdiam 1000 kata. Enggak ada yang menciptakan kecuali sinten? Allah. Emang kalau daging dibiarin mesti akan muncul belatungnya? Hah? Belum tentu. Buktinya nang freezer. Artinya Allah Azza wa Jalla yang menciptakan itu semua. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ala ya'lamu man khalaq. Ala ya'lamu man khalaq. Yang menciptakan itu pasti tahu tentang makhluk yang diciptakannya. Kalau Anda betul-betul mengklaim bahwa Anda bisa menciptakan, kenapa Anda tidak tahu detail makhluk yang Anda ciptakan? Nah, ini yang keberapa? Yang kedua, mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Apa rububiyah tadi? Perbuatan Allah. Yang ketiga, yang terakhir adalah mentauhidkan Allah, mengesakan Allah di dalam ilahiyahnya atau uluhiyahnya. Dua istilah yang mirip. Apa itu Ustadz? Uluhiyah atau ilahiyah? Yaitu kita meyakini bahwa yang berhak untuk disembah dan diibadahi itu cuma satu. Sinten? Allah. Meyakini bahwa apa? Yang berhak untuk disembah dan diibadahi adalah Allah. Ini terkait dengan keyakinan. Ya, ini namanya tauhid ilmi. Ya, tauhid ilmi. Mengetahui, memahami, meyakini, atau yang mungkin diistilahkan di zaman kita dengan teori. Setelah kita meyakini itu harus ada tauhid amali. Teori harus diapain? Dipraktekkan. Bagaimana mempraktekkan uluhiyah ini? Dengan mengikhlaskan semua ibadah hanya untuk Allah. Mempraktekkan teori tadi adalah dengan melakukan ibadah semuanya hanya untuk Allah, tanpa terkecuali. Makanya dalam uluhiyah itu ada dua aspek. Ada aspek ilmi, ada aspek amali. Ya. Ada aspek teoritis, ada aspek praktis. Jadi kita harus meyakini ya dengan hati kita bahwa yang berhak disembah cuma Allah. Setelah kita meyakini itu, maka kita wujudkan keyakinan tersebut di dalam perbuatan kita. Ibadah yang kita lakukan hanya boleh kita niatkan untuk siapa? Untuk Allah. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasalli li rabbika wanhar. Apa artinya fasalli li rabbik? Salatlah untuk Allah. Wanhar. Apa wanhar? Dan sembelihlah, berkurbanlah hanya untuk Allah. Berarti yang harus ditujukan kepada Allah itu salatnya atau kurbannya? Dua-duanya. Tapi realitanya di masyarakat kita ada yang pakai standar ganda. Salatnya untuk Allah, kurbannya untuk
Nyi Roro Kidul. Itu namanya tidak murni. Tidak mengikhlaskan semua ibadah. Enggak boleh dibeda-bedain. Kalau sholatnya untuk Allah, kurbannya juga untuk Allah. Dan anehnya, kegiatan seperti itu dianggap biasa aja. Mempersembahkan kepala kerbau untuk penguasa Laut Selatan, itu dianggap biasa aja. Itu adalah bagian dari tradisi, budaya. Coba sekarang misal nih, diganti ritualnya bukan mempersembahkan apa tadi? Kepala, tapi sholat buat Nyi Roro Kidul. Kira-kira gimana? Mesti rame. Misal nih, ada orang sholat terus baca niat dulu. Ya. Usolli sholata zuhri arba'a raka'atin mustaqbila, bukan kiblat, mustaqbila pantai selatan, terus apa? Adaan makmuman li Nyai Roro Kidul. Apa yang terjadi? Ramai itu. Wah, syirik iki kok ada sholat buat Nyi Roro Kidul. Apa bedanya sholat sama kurban? Kenapa kalau sholat nggak boleh buat Nyi Roro Kidul, kurban terus boleh? Kenapa dibedakan? Itu namanya standar ganda. Lawang ayatnya jelas. Fasalli li rabbika wanhar. Sholat untuk Allah, kurban juga untuk Allah. Kenapa dibeda-bedain? Semua ibadah yang kita kerjakan itu hanya boleh untuk Allah saja. Tidak boleh untuk selain Allah. Salatnya hanya boleh untuk Allah, kurbannya hanya boleh untuk Allah. Apalagi? Puasanya hanya boleh untuk Allah. Ya. Jadi keliru kalau ada orang puasa untuk mencari kanuragan. Ben sakti, mandraguna, otot kawat, balung wesi. Ya. Semedi 40 malam keluar wis jadi wali. Puasa itu lillah. Ikhlasnya diikhlaskan hanya untuk siapa? Allah. Ini adalah makna al-wahid dan al-ahad. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.